Halo Sobat IDX, di video kali ini kita akan mengetahui berbagai jenis produk investasi yang termasuk ke dalam produk investasi di pasar modal. Pada dasarnya, terdapat dua jenis produk investasi di pasar modal, yaitu saham yang bersifat ekuitas dan surat utang yang bersifat pendapatan tetap. Dari dua jenis produk tersebut, dapat dibentuk produk investasi lain seperti reksadana, exchange trade fund atau ETF, efek Bragun aset atau EBA, dan produk-produk derivatif. Mari kita lihat produk saham terlebih dahulu. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Lalu, seperti apa konsep dasar saham? Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Husni membutuhkan modal sebesar 8 juta rupiah untuk membuka usaha bakso Solo. Namun, ia hanya memiliki dana sebesar 1 juta rupiah. Dibandingkan meminjam ke bank, Pak Husni lebih memilih mengajak 7 temannya untuk bersama-sama menanamkan modal, masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Maka, setiap orang dalam usaha dagang tersebut memiliki saham sebesar 1 juta rupiah. Saat suatu usaha berkembang, maka nilai investasinya juga akan naik. Seperti usaha bakso Solo Pak Husni yang awalnya bernilai 8 juta rupiah, kemudian mengalami perkembangan pesat hingga mencapai 2 kali lipatnya, yaitu 16 juta rupiah. Maka nilai sahamnya pun ikut meningkat. Setiap orang yang sebelumnya menanamkan modal sebesar 1 juta rupiah, sekarang memiliki nilai investasi saham sebesar 2 juta rupiah. Pak Husni dan teman-temannya juga dapat menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada pihak lain. Dengan berinvestasi saham, investor dapat memperoleh keuntungan berupa capital gain maupun dividen. Capital gain adalah keuntungan yang didapat saat harga jual saham lebih tinggi daripada harga beli. Dan dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Dalam memilih saham, investor saham dapat menggunakan analisis fundamental berdasarkan kinerja keuangan perusahaan dan analisis teknikal yang mempelajari pola pergerakan sahamnya. Terdapat dua jenis saham yang dibedakan berdasarkan hak klaimnya. Pertama, saham biasa atau common stock yang memiliki ketentuan mendapatkan hak klaim terakhir ketika perusahaan mengalami likuidasi. Hak suara proporsional di dalam RUPS mendapatkan dividen berdasarkan persetujuan RUPS dan memperoleh prioritas hak memesan efek terlebih dahulu dengan kode saham terdiri dari 4 huruf kapital. Contohnya XXXX. Yang kedua adalah saham preference atau preferred stock yang ditandai dengan huruf P di akhir kode saham. Ketentuan saham preference adalah hak klaim diprioritaskan ketika perusahaan mengalami likuidasi, tidak memiliki hak suara dalam RUPS, memiliki hak mendapatkan dividen dalam jumlah yang tetap setiap tahun. Kode saham terdiri dari 5 huruf capital termasuk kode huruf P sebagai saham preference, contohnya XXXX P, dan memiliki opsi konversi menjadi saham biasa. Selain dapat menerbitkan saham preference, perusahaan yang sudah tercatat dapat melakukan tindakan korporasi terkait saham dengan menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD dan warrant. HMETD memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli efek baru yang dikeluarkan oleh perusahaan tercatat sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Efek tersebut termasuk saham serta efek yang dapat dikonversi menjadi saham dan warrant. Dalam perdagangan bursa, HMETD memiliki kode XXXX tanda hubung R. Sedangkan warrant merupakan efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dengan memberi hak atau jaminan kepada pemegang efek untuk memesan saham pada harga tertentu dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak warrant diterbitkan.
Dalam perdagangan bursa, Warren memiliki kode XXXX tanda hubung W. Produk pasar modal yang akan kita bahas berikutnya adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan. Surat ini berisi janji dari pihak penerbit kepada pihak pembeli obligasi untuk membayar utang pokok pada waktu yang telah ditentukan, disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Lalu, seperti apa konsep dasar obligasi? Mari simak ilustrasi berikut. Pak Rahmat membutuhkan modal sebesar 6 juta rupiah untuk membuka usaha bubur ayam. Namun, ia hanya memiliki dana sebesar 1 juta rupiah. Pak Rahmat memutuskan untuk meminjam uang kepada 5 temannya, masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Dengan janji akan melunasinya dalam waktu 6 bulan dan memberikan tambahan bunga yang akan dibayarkan pada tanggal 7 setiap bulannya. Setelah memahami konsep dasarnya, perlu diketahui bahwa obligasi dapat dibedakan berdasarkan penerbitnya. Pertama, obligasi korporasi atau corporate bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional, termasuk BUMN dan BUMD. Serta yang kedua, obligasi negara atau government bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Berdasarkan jenisnya, terdapat 2 jenis obligasi, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah atau sukuk. Jenis obligasi yang dikenal luas oleh masyarakat adalah obligasi konvensional, sedangkan sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan investor atas underlying asset. Underlying asset merupakan objek yang menjadi dasar transaksi penerbitan sukuk. Sebagai penerapan prinsip syariah, underlying asset dapat berupa objek berwujud seperti tanah, bangunan, dan proyek pembangunan, maupun aset tidak berwujud seperti jasa atau hak manfaat atas aset. Berbeda dengan obligasi konvensional yang imbal hasilnya berupa bunga. Imbal hasil pada sukuk berupa bagi hasil, fee atau ujroh, dan margin. Selain itu, penggunaan dana sukuk juga dibatasi pada kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Baik obligasi maupun sukuk, keduanya harus dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Namun, transaksinya dapat dilakukan tanpa melalui sistem perdagangan bursa, yaitu dilakukan di luar bursa atau disebut over the counter. Nah, Sobat IDX, saat ini kita telah mengetahui 2 produk pasar modal, yaitu saham dan obligasi. Masih terdapat beberapa produk pasar modal lainnya yang perlu kita ketahui. Jadi, jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Sampai jumpa.